Halo para wibu smart, assalamualaikum. Di sini Wong Anime. Pada kesempatan kali ini, admin akan membahas mengenai 5 ksatria dalam cerita ReZero yang masing-masing melayani para kandidat penguasa yang berbeda. Peringatan sebelumnya, video ini akan mengandung spoiler. Jadi buat yang nggak mau nontonin spoiler, silahkan tonton video Wong Anime yang lain. Sebagaimana kita ketahui, tentara kerajaan Lugunika memiliki tugas khusus untuk menjaga keamanan, menjaga perbatasan, dan berpartisipasi dalam peperangan. Menjaga keamanan Lugunika dari kekacauan seperti membasmi binatang jahanam dan menjaga perbatasan negara dari serangan kekaisaran Wallachia adalah salah satu dari tugas mereka. Di antara para tentara kerajaan tersebut, terdapat posisi lebih prestisius yang bernama Ksatria Kerajaan, yang biasanya terdiri atas ksatria dengan kemampuan paling mumpuni dan umumnya memiliki darah bangsawan. Di era di mana seluruh keluarga kerajaan meninggal tanpa ada yang tersisa sedikit pun sehingga pemangku kekuasaan kosong, para ksatria tersebut kemudian memiliki tugas untuk mencari para kandidat penguasa Lugunika dengan dibekali permata naga. Tiap-tiap ksatria akhirnya menemukan calon penguasa satu persatu dan menjadi pelayan para penguasa tersebut. Namun selain mereka yang terpilih, ada pula ksatria yang diangkat oleh bangsawan sebagai bentuk prestasinya terhadap bangsawan tersebut. Seperti yang terjadi pada Subaru dan Aldebaran. Oke deh, daripada berlama-lama lagi, mari kita langsung aja sebutin 5 ksatria kandidat ratu, latar belakang mereka, serta kemampuan mereka masing-masing. 1. Natsuki Subaru. Seperti kita ketahui, Natsuki Subaru adalah ksatria dari Emilia, salah satu kandidat ratu yang diajukan oleh Roswaal L. Mathers. Setelah dia menjadi ksatria, dia dijuluki sebagai ksatria half elf dan Lolimancer karena dia menggunakan roh agung Beatrice yang seperti anak kecil. Dia juga dijuluki pengguna bocah. Kamu istirahat aja. Iya. Awalnya, Natsuki Subaru adalah seorang anak otaku nolep asal Jepang yang karena alasan-alasan tertentu dia hampir-hampir tidak pernah keluar rumah dan tidak mau pergi ke sekolah. Ayahnya bernama Natsuki Kenichi dan ibunya bernama Natsuki Naoko. Kedua orang tuanya adalah penggemar mayones dan dari ibunya ini Subaru mendapatkan mata jahatnya. Suatu hari, Natsuki Subaru pergi keluar untuk membeli makanan instan dan snack yang biasa dia makan untuk menemani hari-hari nolepnya di sebuah minimarket. Dia keluar dari minimarket tersebut lalu mengedipkan mata dan menyadari bahwa dia sudah tidak berada di Jepang lagi. Subaru menyadari dalam sekejap bahwa dia tidak ada di Jepang lagi tapi sudah tersedot ke dunia lain. Dan sama seperti para otaku nolep pada umumnya, dia sumringah ketika dipanggil ke isekai. Tidak lama setelah dia tersedot ke isekai, dia bertemu dengan seorang gadis half elf berambut perak yang mengaku bahwa namanya Stella dan menolong Subaru dari pemalakan. Gadis ini ternyata sedang mencari pencuri yang mencuri insignianya dan pada akhirnya Subaru ikut mencari insignia tersebut bersama gadis itu. Tidak lama kemudian, setelah dia mencari insignia yang tercuri bersama gadis tersebut, Subaru akhirnya menyadari bahwa gadis tersebut menggunakan nama samaran yang bahkan sangat tabu untuk diucapkan. Setelah Subaru berhasil menolongnya menemukan kembali insignianya, gadis tersebut kemudian memberitahukan kepada Subaru nama aslinya yaitu Emilia. Subaru yang terluka parah akibat pencarian insignia ini kemudian dirawat oleh Emilia di kediaman Roswaal L. Mathers. Setelah Subaru terbangun, dia kemudian bertemu dengan Roswaal, pemilik kediaman tersebut, dan diberitahulah dia bahwa Emilia adalah salah satu kandidat Ratu Lugunika yang didukung oleh Roswaal. Sejak saat itu, Subaru berniat membantu Emilia untuk menjadi penguasa Lugunika. Dia menjadi pelayan di kediaman Roswaal dan bahkan setelahnya dia menjadi ksatria dari Emilia. Sebagai seorang ksatria, Subaru tidak memiliki kemampuan yang menonjol. Di dunia di mana orang-orang memiliki kemampuan sihir dan memiliki kekuatan dan kecepatan layaknya manusia super, Subaru adalah salah satu di antara beberapa dari mereka yang tidak memiliki kemampuan fisik tersebut. Kemampuannya yang paling menonjol hanyalah Return by Death-nya yang diberikan oleh penyihir kecemburuan sejak pertama dia menginjakan kakinya di kerajaan Lugunika.
Dengan kemampuan return by death-nya ini, jika dia terbunuh, dia akan hidup lagi di tempat dan waktu yang ditentukan oleh kemampuannya tersebut. Mirip seperti mekanisme checkpoint pada game-game modern. Hal ini membuatnya bisa memperbaiki alur atau jalan cerita yang membuatnya atau orang-orang yang dia sayang terbunuh dan menyelamatkan mereka. Namun, kemampuan ini memiliki risiko yang sangat besar. Pertama, Subaru tidak bisa mengatakan kemampuannya ini kepada siapapun. Jika dia melakukannya, maka tangan hitam penyihir kecemburuan akan berusaha menghancurkan jantungnya. Atau kalau dia tidak peduli dan tetap melakukannya, tangan tersebut akan meraih jantung orang yang dia sayangi yang ada di depannya dan menghancurkan jantung orang tersebut seperti yang terjadi pada Emilia saat peristiwa penyerangan sekte penyihir ke wilayah kekuasaan Mothers. Atau seperti saat Subaru menceritakan kemampuannya ini pada 6 penyihir lain yang membuat penyihir kecemburuan mengamuk dan menelan seluruh desa Sanctuary ke dalam bayangan. Selain itu, setiap Subaru menggunakan Return by Death-nya, bau penyihir dari tubuhnya akan menjadi jauh lebih kuat dan ini bisa membuat para binatang jahanam datang mengerumuninya dan memangsanya. Saat dia bekerja di kediaman Roswell sebagai pelayan, dia mempelajari dari Park mengenai kemampuan sihir. Park kemudian mengidentifikasi bahwa Subaru memiliki sihir Yin alias sihir kegelapan yang membuatnya mampu melumpuhkan indera dan pergerakan musuh ketika digunakan. Atau dengan kata lain, dia memiliki kemampuan untuk melakukan debuff terhadap musuh. Sihir pertama yang Subaru pelajari adalah Shamak, sebuah sihir yang membuat musuhnya terjebak dalam suasana kegelapan yang mengganggu koordinasi indera-indera musuhnya tersebut. Namun karena Subaru terlalu banyak menggunakan sihirnya tersebut dalam suasana hidup dan mati, gerbang mana di tubuhnya rusak dan dia tidak bisa menggunakan sihirnya lagi. Pada Akt 3, ketika dia memimpin penaklukan terhadap Paus Putih dan sekte penyihir, dia berhasil membunuh Uskup Agung Dosa Kemalasan Betelgeuse Romane Conti dan akibatnya dia memperoleh Authority Absolute-nya Betelgeuse yang merupakan tangan tak terlihat. Subaru kemudian menamai tangannya ini Invisible Providence. Walaupun begitu, tangan tak terlihat milik Subaru sangatlah pendek dan dia hanya bisa menggunakan satu tangan saja. Selain itu, tangannya tersebut apabila digunakan dalam waktu lama akan membebani fisik Subaru dan membuatnya mengalami sakit kepala yang luar biasa. Setelah Akt Sanctuary selesai, Subaru kemudian diangkat menjadi kesatria Emilia karena jasanya yang berhasil menumpas kelinci putih dan membebaskan Sanctuary. Subaru yang menyadari betapa tidak berdayanya dirinya kemudian menjalin kontrak dengan Beatrice yang merupakan roh agung dan melatih dirinya dengan kemampuan Spirit Art yang berarti dia bisa kembali menggunakan sihir namun dengan menggunakan perantaraan Beatrice. Selain itu, dia juga belajar parkour selama 1 tahun berada di kediaman Roswell. Walaupun Subaru sudah memiliki Beatrice sebagai roh miliknya dan digelari Satria Roh, Beatrice terbilang spirit yang memiliki sifat boros dalam penggunaan mana, sehingga dia harus memegang tangan Beatrice dalam waktu-waktu yang telah ditentukan dalam kontraknya dengan Beatrice. Kemampuan Spirit Art Subaru dia namai dengan nama Emilia. Sebagai contoh, IMM atau Emilia Maji Megami yang jika diterjemahkan Emilia Sungguh Dewi adalah kemampuan untuk menciptakan sihir Yin yang bisa mengintervensi dimensi ruang dan waktu sehingga Subaru memiliki perisai yang tidak tertembus oleh apapun dan tidak memiliki resiko berat seperti Authority of Greed-nya Regulus Cornea dan bisa digunakan hingga manahnya habis. Selain itu, dia memiliki kemampuan Spirit Art-nya yang lain yang dia namai EMT yang berasal dari singkatan Emilia Magitensi yang jika diterjemahkan berarti Emilia Sungguh Malaikat. EMT membuat Subaru bisa menciptakan area dengan radius 10 meter dengan Subaru dan Beatrice sebagai pusatnya. Area ini membuat aktivitas mana yang terjadi di dalamnya gagal dan tidak terjadi. Walaupun begitu, kemampuan ini tidak bisa menggagalkan kemampuan murni yang tidak menggunakan mana seperti ilmu berpedang dan teknik pertarungan senjata. Setelah dia berhasil mengalahkan Regulus Cornea yang merupakan Uskup Agung Dosa Ketamakan, dia mampu menggunakan Corleonis yang mampu membuatnya memindahkan luka fisik dan mental dari orang yang memiliki hubungan dekat dengannya kepada Subaru sendiri. Sebagai seorang kesatria, Subaru tidak menggunakan pedang seperti para kesatria umumnya. Dia menggunakan cambuk sebagai senjata. Selain itu, dia juga memiliki tunggangan naga tanah dari spesies Diana bernama Patracia yang sangat bisa diandalkan di situasi-situasi genting. 2. Reinhard van Astrea. Reinhard van Astrea adalah kesatria dari garis keturunan keluarga bangsawan Astrea, keluarga yang terkenal menurunkan generasi para kesatria terkuat yang dikenal dengan sebutan pedang suci. Dan Reinhard adalah pedang suci generasi Lugunica yang sekarang. Tidak hanya itu, dia juga kesatria elit di antara para elit. Dia adalah anggota Royal Guard, kesatria elit pengawal keluarga kerajaan Lugunica.
Setelah habisnya garis keturunan keluarga Lugunica, dia mengabdikan dirinya pada salah satu kandidat ratu yang bernama Veld, yang dia temukan saat menolong Subaru dan Emilia dari pembunuh bayaran bernama Elsa. Sejak masih kecil, Reinhard sudah mendapatkan gelar pedang suci. Dia adalah anak dari Henkel Astrea dan Lowana Astrea, dan cucu dari Wilhelm van Astrea dan Theresia van Astrea, pedang suci sebelumnya. Setelah kematian Theresia van Astrea yang kekuatannya menghilang saat melakukan misi penaklukan Paus Putih, Reinhard menjadi pedang suci selanjutnya saat usianya masih 5 tahun. Wilhelm yang tidak terima dengan kematian istrinya Theresia saat itu menyalahkan Henkel yang tidak mau melawan Paus Putih dan Reinhard yang dianggap merampas gelar pedang suci milik Theresia, sehingga selama bertahun-tahun Wilhelm tidak pernah bertemu lagi dengan Reinhard. Menurut Nagatsuki Teppei, pengarang novel ReZero, Reinhard adalah karakter terkuat di dunia ReZero dan kekuatannya hanya bisa ditandingi oleh penyihir kecemburuan Satella. Jika mereka berdua bertarung dengan sungguh-sungguh, maka mereka akan terus bertarung selama-lamanya karena imbangnya kekuatan mereka. Kemampuannya yang paling menonjol adalah Divine Blessing-nya yang sangat banyak dan kuat. Dia memiliki Divine Protection sekitar 60 lebih dan Divine Protection-nya ini sangatlah kuat. Sebagai contoh, kemampuan Divine Protection-nya ini membuatnya hidup lagi kalau dia terbunuh, membuatnya bisa menghindari serangan yang tidak pernah dia lihat, membuatnya secara otomatis bisa menggunakan senjata apapun, dan membuatnya semakin kuat apabila dia terluka. Berikut adalah daftar Divine Blessing milik Reinhard yang sudah diketahui. Selain Divine Blessing alias Divine Protection-nya yang overpower ini, Reinhard juga memiliki kemampuan lainnya yang tidak kalah hebat. Walaupun tidak bisa menggunakan sihir atau sihir arwah sama sekali, dia mampu menyerap mana dalam jumlah besar di udara layaknya pengguna sihir dan menggunakannya untuk memperkuat kekuatan fisiknya. Tidak hanya itu, dia juga memiliki afinitas roh sehingga mampu menarik roh-roh kecil yang secara otomatis menyembuhkan luka-lukanya. Walaupun kemampuannya ini sangat luar biasa, Reinhard tidak bisa melepaskan kekuatan luar biasanya ini jika teman-teman yang bertarung dengannya memakai spirit art atau sihir dalam pertarungan atau penyembuhan, karena dia menyerap mana di sekelilingnya dalam jumlah besar sehingga para roh atau penyihir di sekelilingnya tidak bisa menyerap mana. Sebagai seorang pedang suci, dia memiliki senjata yang hanya bisa digunakan oleh para pedang suci, yaitu pedang naga raid atau Dragon Sword Raid. Pedangnya ini tidak bisa digunakan sembarangan dan hanya bisa digunakan ketika ada lawan yang pantas. Sejauh ini dia hanya mencabut pedangnya melawan 2 orang, Theresia van Astrea, neneknya yang juga pedang suci sebelumnya, dan Cecilius Sigmund, salah satu dari 9 jenderal langit Kekaisaran Wallachia. 3. Julius Yuclius. Julius Yuclius adalah anak dari Klein Yuclius dan kesatria dari salah satu kandidat penguasa Lugunica yang bernama Anastasia Hoshin. Setelah kematian ayahnya, Julius dan adiknya Joshua diadopsi oleh Alvaro Yuclius yang kemudian menjadi kepala keluarga bangsawan Yuclius. Sama seperti Reinhard van Astrea, dia merupakan pasukan Royal Guard, pasukan pengawal keluarga kerajaan Lugunica. Pasca pertarungan total di kota Air Cristela di Arc 5, Julius Yuclius terhapus keberadaannya karena Roy Alphard, uskup agung dosa kerakusan, berhasil menggunakan Authority of Gluttony miliknya ke Julius dan memakan namanya, membuatnya dilupakan seluruh orang kecuali Subaru. Sebagai kesatria, Julius terkenal akan kemampuannya menggunakan roh, sehingga dia dijuluki Spirit Knight atau kesatria roh. Namun tidak seperti Subaru yang menjalin kontrak dengan roh agung, Julius menjalin kontrak dengan kuasi spirit yang memiliki tingkatan lebih rendah dari roh agung, namun mampu menjalin kontrak dengan orang yang memiliki afinitas roh. Melalui kontraknya dengan para spirit ini, dia mampu meningkatkan kekuatannya secara pesat hingga bisa menggunakan 6 elemen sekaligus. Sama seperti orang berbakat lainnya, Julius mempunyai Divine Blessing yang bernama Divine Protection of Gathering Spirits yang membuatnya mampu melihat, berbicara, mendengar, dan disukai oleh para roh. Dia menjalin kontrak dengan 6 kuasi spirit dengan masing-masing warnanya yang berbeda-beda yang mewakili elemennya masing-masing. Sebagai contoh, ia adalah kuasi spirit api dan memiliki warna merah, sedangkan Aro adalah kuasi spirit angin dan berwarna hijau. Setelah namanya dimakan oleh Roy Alphard, para kuasi spirit milik Julius putus kontraknya dengannya dan mereka kebingungan kenapa mereka bisa berada dengan Julius walaupun akhirnya spirit tersebut tetap mengikuti Julius.
Melalui spirit art-nya, dia bisa meningkatkan kemampuan berpedangnya dengan pesat dan dengan bebas mampu menggunakan sihir seluruh elemen. Tidak hanya itu, dia mampu menggunakan sihir gabungan 6 elemen, menggunakan kuasi spirit tersebut dan memiliki efek kekuatan yang sangat besar tergantung tingkat mana yang digunakan. Clarista, salah satu mantra Julius, mampu membuat serangan pedangnya jauh lebih kuat dan lebih tajam, sementara El Clarista membuat sinar laser yang menggabungkan 6 elemen sekaligus. Sihir rohnya yang lain yaitu El Clauseria membuat rohnya mengelilingi ujung pedangnya dan membuat sinar tajam yang mampu menembus tubuh musuh di depannya. Sihirnya yang lain yang memiliki tingkatan tinggi adalah Neck, yang membuatnya mampu membagi indranya dengan indera orang lain seperti yang dia lakukan dengan Subaru. 4. Felix Argyle. Felix atau Ferris adalah kesatria kerajaan yang juga Royal Guard. Saat ini dia melayani teman masa kecilnya dan salah satu kandidat penguasa Lugunica yang bernama Kras Karsten. Dia adalah anak dari kepala keluarga bangsawan Argyle, Blann Argyle, dari pelayannya Hannah Regret. Karena nenek moyangnya seorang demi-human, dia memiliki karakteristik seperti demi-human juga dan memiliki telinga seperti kucing. Keluarganya tidak menganggapnya karena Felix dicurigai anak hasil perselingkuhan dan menyekapnya di penjara selama 9 tahun di bawah tanah. Ditambah lagi karakteristik telinga kucingnya yang menonjol menyebabkan Felix menghabiskan masa kecilnya di dalam penyekapan. Peristiwa penyekapan ini kemudian terungkap dan ini membuat keluarga Argyle turun tingkatannya dan hancur reputasinya. Dia kemudian dirawat oleh keluarga Karsten dan bersahabat dengan Kras dan Fourier Lugunica, pangeran keempat kerajaan Lugunica. Pada usia 18 tahun, Ferris bergabung dengan Royal Guard berdasarkan rekomendasi Fourier Lugunica dan Institut Pengobatan Kerajaan. Awalnya dia tidak nyaman di Royal Guard karena dia terlihat sangat mencolok akibat telinga kucingnya, kebiasaannya yang sering memakai pakaian perempuan, kurangnya kemampuannya dalam pertarungan, dan pertemuan-pertemuan mendadak yang mesti dia lakukan karena kemampuannya dalam penyembuhan. Namun kemudian dia bertemu dengan Reinhard dan Julius dan berhasil membuat ketidaknyamanannya memudar dan memperoleh rasa hormat dari para kesatria lainnya karena Felix berhasil menyelamatkan nyawa para kesatria yang terluka dalam pertarungan. 1 bulan sebelum dia mendapatkan status Royal Guard secara permanen, Felix mendengar desas-desus mengenai keluarga lamanya yang melakukan suatu hal yang mencurigakan melalui Fourier. Dia lalu mendengar bahwa Kras sedang melakukan penyelidikan atas hal ini. Felix, Julius, dan Fourier kemudian pergi ke kediaman Karsten dan mendengar mengenai apa yang sesungguhnya terjadi. Mereka kemudian pergi ke tempat yang diselidiki Kras dan menemukan bahwa pasukan yang dipimpin Kras sedang melawan pasukan mayat hidup, sedangkan Kras sendiri ditangkap oleh Bien Argyle. Di kediaman Argyle, dia kemudian menemukan pesan yang menyuruhnya untuk pergi ke kediaman Argyle sendirian kalau ingin Kras selamat. Di kediaman Argyle, dia kemudian bertemu kembali dengan Bien setelah sekitar 10 tahun tidak pernah ke sana lagi, dan seorang pelayan bernama Hannah yang dia pikir familiar. Bien, yang tahu kalau Felix memiliki bakat sihir penyembuhan melebihi dirinya, kemudian memaksa Ferris untuk melakukan ritual The Immortal King Sacrament kepada istrinya dengan mengancam akan membunuh Kras jika dia tidak melakukannya. Felix lalu mendatangi mayat istri Bien tersebut yang telah diawetkan dengan baik, namun menemukan banyaknya luka tusuk di istrinya tersebut dan lalu menuduh Bien yang telah membunuh istrinya. Bien kemudian mengakui bahwa memang dialah yang telah membunuh istrinya dan menggila. Felix yang menemukan bahwa berargumen dengan Bien sudah tidak berguna lagi, kemudian menggunakan ritual kenop keluarga Argyle tersebut dan berhasil menghidupkan kembali istri Bien. Bien sangat senang melihat hal ini, walaupun istrinya terlihat kurus kering. Tapi tidak lama kemudian istrinya tersebut menggila dan mencekik Bien hingga mati. Hannah yang menyaksikan peristiwa ini kemudian membakar dirinya sambil mengunci diri di ruang di mana Bien dan istrinya mati bersamaan. Felix menggedor pintu berusaha menyelamatkannya, sementara dia tidak mau keluar sama sekali. Melihat kebakaran yang sudah meluas, dia dan Kras tidak punya pilihan lain selain melarikan diri. Akibat peristiwa ini, dia sangat benci pada orang yang dengan mudah merelakan hidupnya. Tidak lama setelah peristiwa ini, Fourier Lugunica berangsur-angsur sakit seperti keluarga Lugunica lain yang meninggal karena penyakit tidak dikenal. Kras berusaha merawatnya selama 1 tahun, namun kondisi Fourier berangsur-angsur melemah. Putus asa dan merasa frustasi, Felix kemudian mempertimbangkan untuk menggunakan The Immortal King Sacrament untuk menghidupkan kembali Fourier apabila dia meninggal. Namun Fourier melarangnya melakukannya. Tidak lama kemudian Fourier meninggal dan di hari yang sama dia melakukan sumpah setia kepada Kras demi menjaga ingatan dan kenangan atas Fourier yang meninggal di pangkuan Kras. Sebagai seorang ksatria, Felix tidak memiliki kemampuan untuk bertarung sebagaimana ksatria umumnya.
Dia memiliki keahlian dalam sihir air dan memiliki Divine Protection of Water yang membuat keahlian airnya tinggi. Ditambah dengan garis keturunannya yang berasal dari keturunan keluarga Argyle membuat dia menjadi pengguna elemen air terbaik di kerajaan Lugunica dan dijuluki Blue atau Blue Knight. Dengan kemampuannya ini, dia bisa menyembuhkan fisik seseorang dengan cepat atau bahkan mengendalikan tubuh seseorang seperti boneka. Kemampuannya yang lain adalah Immortal King Sacrament yang membuatnya bisa menghidupkan seseorang setelah Bian Argyle memaksanya untuk menghidupkan istrinya. Walaupun mantra tersebut pada akhirnya hanya bisa menghidupkan seseorang menjadi zombie, seperti yang terjadi pada Theresia Panastrea dan Kurgan. Dia juga memiliki tubuh hampir abadi berkat kemampuan penyembuhannya. Jika dia terluka parah dengan menggunakan elemen air miliknya, dia bisa langsung menyembuhkannya selama luka tersebut tidak membunuhnya dengan seketika. Walaupun efeknya hal tersebut membuat kemampuan pertarungannya melemah. 5. Aldebaran. Al atau Aldebaran adalah kesatria dari Priscilla Bariel, seorang warga Jepang yang dipanggil ke dunia ReZero 18 tahun yang lalu seperti Subaru yang juga dipanggil. Karenanya dia sangat akrab dengan Subaru dan bahkan memanggilnya Kyodai atau Bro. Setelah dia dipanggil ke dunia ReZero 18 tahun yang lalu, Al kemudian menyadari pentingnya untuk menjadi kuat di dunia tersebut. Dia kemudian mengunjungi pulau gladiator Ginun Hive di Kekaisaran Wallachia. Namun dia juga kehilangan tangannya di tempat tersebut. Sama seperti gladiator umumnya, dia adalah tahanan dan bertarung di tempat tersebut hingga 10 tahun. Hingga suatu hari, dia berniat meninggalkan tempat tersebut. Penjaga tahanan yang biasanya tidak mungkin membiarkan seorang gladiator melarikan diri, melihat adanya tekad dalam mata Al. Dia kemudian memberikannya replika helm yang digunakan oleh salah satu kesatria legendaris Colosseum King. Tidak lama kemudian, Al mengikuti turnamen kesatria untuk dipilih sebagai kesatrianya Priscilla Bariel, salah satu kandidat penguasa Lugunica. Namun, tanpa sepengetahuan Priscilla, Lake Bariel suaminya sudah mengatur turnamen tersebut hingga juara 1, 2, 3, dan 4 turnamen tersebut adalah bawahannya yang dia bayar. Sehingga apabila mereka menjadi kesatria Priscilla, Lake bisa mengawasi gerak-gerik dan mengarahkan pergerakan Priscilla. Namun Priscilla justru malah memilih Aldebaran yang merupakan juara kelima sebagai kesatrianya. Walaupun di atas kertas Aldebaran adalah kesatria Priscilla Bariel, dia lebih memilih untuk menyebut dirinya sebagai pengasuhnya. Sementara Priscilla lebih menganggap kalau Al adalah pelawak yang kerjanya menghiburnya. Walaupun begitu, Al tidak keberatan dengan hubungan tuan pelayan yang seperti hal tersebut. Sebagai seorang kesatria, Aldebaran memiliki banyak kemampuan, namun kemampuannya yang paling mencolok adalah kemampuan untuk memundurkan waktu sejenak jika dia terbunuh atau sekutunya terluka. Walaupun tidak seperti Subaru, orang yang alawan bisa sadar akan kemampuannya ini. Kemampuannya ini hanya bekerja di area kecil yang radius wilayahnya tersebut masih belum diketahui. Al juga mampu melakukan sihir bumi seperti Dona, yang mampu mengeluarkan tembok pertahanan tanah, dan Eldona yang membuatnya mampu mengeluarkan tanah berbentuk duri yang digunakan untuk menyerang. Sebagai petarung yang menggunakan pedang, dia memiliki golok naga biru sebagai senjatanya. Menurut Nagatsuki Teppei, keberadaan Aldebaran akan mengungkap satu dari 3 misteri ReZero dan kemungkinan besar hal ini akan diungkap di Akt 7. Nama Aldebaran sendiri diambil dari bintang tercerah di rasi bintang Taurus. Oke semuanya, para wibu cerdas, para wibu smart, mungkin segitu aja video dari Admin. Kalau kalian ingin menonton video-video Admin yang lain, silahkan tonton video-video